Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Allah masih mencurahkan nikmat rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, yang alhamdulillah dengan nikmat iman wal Islam kita masih istiqomah di dalam keyakinan kita, di dalam agama kita, di dalam iman kita. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat dilapangkan ruang dan waktu kita, yang salah satunya di siang hari ini dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah kita akan menjadi taklim ini Allah catat sebagai ladang pahala yang berlimpah untuk kita semua, yang insya Allah merupakan bekal kita, tabungan kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hujah kita yang menyebabkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada kekasih kita yang menjadi rasa rindu dan kangen kita. Semua umat Islam pasti menginginkan bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan rahmat, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada anak keturunannya, kepada umatnya, termasuk kita di dalamnya yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, untuk memulai ta'lim kita, silakan dibuka surat 59 ayat 18 sampai 20. Nggak usah banyak-banyak ya, cukup ya asyik, cukup 3 ayat saja ya. Ayat 59 ya, ayat 57, surat 59 ayat 18 ya. Di juz 28. Yang punya handphone boleh pakai handphone, sama saja. Kita ngaji dulu biar adem. Sudah ketemu Ibu? Baik, nanti caranya saya baca dulu terus ikutin ya. Ya, saya baca baru ikutin. Tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina
Ya, mudah-mudahan biar adem gitu. Kalau dibacakan ayat Al-Quran kan orang yang beriman itu salah satunya ketika dibacakan ayat Al-Quran maka zadatul imanah, imannya makin tambah. Itu maknanya ya. Baik ibu sekalian, kita semua sesungguhnya hidup ini ingin meraih kebahagiaan dalam dunia wal akhirat. Ya Bu, Ibu ingin bahagia dunia doang apa akhirat kagak? Apa akhirat doang dunia kagak? Dua-duanya. Jadi ingin meraih kebahagiaan di dunia wal akhirat. Dunia bisa mewujudkan surga, di akhirat bisa mewujudkan surga. Jadi surga itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun harus diawali. Jadi orang itu harus dibiasakan dulu Bu. Jadi kalau orang sudah dibiasa ke surga nanti nggak kaget. Ya, jadi biasakan dulu sekarang surga dulu di dunia. Maka untuk meraih surga itu dilakukan dengan yang namanya amal soleh. Ya Bu, karena yang mengikuti kita ketika kita wafat, ketika kita masuk ke alam kubur dan menunggu di alam barzah, maka yang menemani kita yang paling setia adalah amal soleh. Kagak ada laki, kagak ada anak nggak nemenin, nggak mau dikubur juga bareng-bareng kan. Laki apalagi kawin lagi, nggak ada. Yang menemani kita di alam barzah atau di alam kubur kita adalah amal soleh. Dan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah, di hari ditegakkan segala keadilan-keadilan Allah, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban dan yang akan ditimbang adalah amal soleh. Oleh karenanya, untuk mewujudkan kebahagiaan dunia wal akhirat ini tidak ada kata lain kecuali harus dilakukan dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amal kebaikan yang landasannya adalah syariat Islam, yang landasannya adalah Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kalau apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, maka di dalamnya terdapat amal soleh. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah, maka itu harus kita tinggalkan, karena itu akan memicu dan membuat kita terjerumus kepada laknat Allah. Ya Bu. Dan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah kepada kita, itu manfaatnya hakikatnya bukan Allah dan Rasul. Kalau di dunia ini tidak ada yang menyembah Allah, atau kemudian Allah pensiun jadi Tuhan, wah gak ada yang menyembah ke saya nih, Allah pensiun jadi Tuhan, pensiun nggak? Nggak bakalan. Ya, oleh karenanya yang begitu, maka apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah kepada kita hakikatnya manfaatnya untuk diri kita. Contoh, orang sholat adalah kewajiban, manfaatnya bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, tetapi untuk kita. Kalau kita rajin sholat baik fardu maupun yang sunnah, maka berarti kita menjalin komunikasi dengan Allah. Kalau kita mampu menjalin komunikasi dengan Allah, maka permintaan kita pasti diwujudkan. Coba saja Bu, contoh di dunia. Ibu umpama ibu ini adalah orang yang bekerja di perusahaan. Kalau kita mampu berkomunikasi dengan pemilik perusahaan, kita dekat dengan pemilik perusahaan, bahkan akrab kita, bahkan seperti saudara kita, kira-kira kalau ada sesuatu yang kita butuhkan, gampang nggak ngasih orang itu? Itu contoh sederhana. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Allah dalam sholat kita wajib nggak pernah ditinggalkan, sunnah dilaksanakan. Maka pada saat itulah Allah memantau kita, memperhatikan kita, selalu bersama kita, memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Maka tenang hidup kita. Ya Bu, kalau ibu minta tolong sama manusia 2-3 kali juga bosan. Coba aja nggak percaya. Ibu punya tetangga, tiap
hari aja minta, paling udah 3 kali bosan sih, minta mulu, nyari sama tempat lain. Begitu kalau sama manusia. Kalau kita bergantung sama orang kaya, besok-besok miskin, dia nggak bisa lagi nolongin kita. Kalau kita bergantung kepada pejabat, ya, Bu Lurah, Pak Lurah, Pak Presiden, Pak Menteri, besok-besok pensiun dari jabatannya nggak bisa nolong kita lagi. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah, sampai kapanpun Allah maha segala-galanya untuk kita. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh, kata Bimbo. Ya Bu, benar? Itu benar. Ketika kita mendekati Allah sejengkal, maka Allah mendekat kepada kita semakin dekat. Jadi ketika kita semakin mendekati Allah, justru Allah semakin dekat kepada kita. Tapi kalau kita semakin jauh dari Allah, maka kita semakin jauh dari Allah. Itu yang luar biasa yang harus kita hindari. Jadi poinnya, amal soleh yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW, hakikatnya manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah dan Rasulullah. Lalu hal-hal yang dilarang Allah kepada kita, itu hakikatnya bahaya kalau kita lakukan. Contoh, khamr, narkoba dan sejenisnya. Jadi narkoba itu kategorinya khamr. Khamr itu larang, ada narkoba di dalamnya, disebut dalam Islam khamr. Kenapa khamr dilarang? Karena kalau orang mengkonsumsi khamr, maka hilang akalnya, hilang akal sehat. Kalau orang nggak punya akal disebut orang apa? Nah, itu dia. Kalau orang gila, kira-kira kelakuannya seperti manusia atau seperti binatang? Binatang. Karena yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal. Jadi kalau orang sudah nggak punya akal, ya binatang. Maka kelakuannya, ucapan, perbuatannya seperti binatang. Nah itu, mari kita sama-sama coba bahwa dalam hidup kita ini ingin mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dunia bukanlah jalan yang berbeda dengan akhirat. Jadi kalau ada orang bilang dunia dunia aja, akhirat aja, nggak ngerti dia, nggak ngerti dia. Kita diawali dari dunia, diakhiri di akhirat. Dunia dan akhirat itu satu jalan yang lurus. Jadi kalau kata orang bilang, misalnya saya dari Garut, orang Garut sekarang lagi di Jakarta, saya mau pergi ke Garut lagi, maka dari Jakarta ke Garut itu adalah jalur antara dunia dan akhirat, lurus. Dan akhirat itu tergantung sekarang, bukan tergantung nanti di akhirat, tapi tergantung di dunianya. Jadi kalau dunianya dia ahli maksiat, ahli perbuatan dosa, neraka. Tapi kalau di dunianya ahli amal-amal soleh, ahli kebajikan dan kebaikan, maka surga dia. Nah, oleh karenanya Allah menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat ke-18. Coba kita kaji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa itu artinya begini, Bu. Orang bertanya, Pak Ustaz, takwa itu apa sih? Takwa itu kayaknya di mana-mana takwa. Takwa itu apa? Maka untuk memahami takwa, yang paling umum takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Tapi untuk lebih menyimpulkan makna takwa, maka dijelaskan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika ditanya, ya Sayyidina Ali, takwa itu seperti apa sih contohnya? Takwa itu adalah ibarat orang berjalan. Di depan jalan itu terdapat duri, cucuk, beling, berbagai macam halangan dan rintangan yang kalau kita nggak hati-hati maka bisa jadi kita terluka karenanya. Maka orang yang bertakwa itu
adalah orang yang melalui jalan itu dengan hati-hati. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke depan, lihat ke bawah, lihat ke atas. Itu orang yang bertakwa begitu. Maka di dalam hidup kita implementasinya menjalani hidup itu lihat ke berbagai macam penjuru dan arah. Lihat berbagai macam situasi dan kondisi. Jangan sampai kayak rumus air atau rumus air nyembuh di lautan, ngambang kemana-mana. Nggak boleh. Kata orang Sunda mah ulah kairin kucai tinggi, gitu kalimatnya. Kata bahasa Sunda itu artinya jangan tergerus oleh air buang air kecil gitu. Artinya kita jangan ikutin arus. Ada arus ke kanan ikut ke kanan, ada angin dari barat ikut ke barat, ke kiri, apa begitu. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang melihat, orang yang hati-hati di dalam melangkah menjalani hidup dan kehidupan. Maka ayat ini yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hati-hatilah kalian dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Takwa itu pun maknanya adalah takut. Ya, tapi kalau kita harus beralih dari takut menjadi cinta. Jangan takut lagi sama Allah, tapi harus cinta. Karena kalau orang takut kayak anak praktek, anak pengajian di sini, kalau ada ibu ustazahnya diem, nanti ibu ustazahnya pergi, rame. Ada yang ngumpul anak, ngumpul ininya. Ada ibu ustazah di sini yang ngaji sore itu. Coba tinggalin aja 5 menit, udah pasti kepo ke kelasnya. Nah itu karena takut. Beda sama cinta. Orang cinta itu ada atau tidak ada tetap sama. Contoh kita sudah nikmat dengan zikir, mau ada orang nikmat dengan diri dan zikir kita sampai lupa waktu kadang-kadang kita nggak sadar, tahu-tahu udah sekian jam kita duduk berzikir kepada Allah. Nah itu harus dimulai memang dari rasa takut, tetapi menuju atau berusaha untuk menuju kepada arah cinta. Kalau sudah cinta lalu, waduh, baik atau rasa coklat ketawanya. Ya, kalau sudah cinta mau, kesusah apapun dikejar. Lagi zaman muda-muda dulu, ya, maksudnya masih terbayang. Kalau lagi jatuh cinta kayak gimana, ya, mau di ujung Kulon, mau di ujung Berung di Bandung, diuber, ya, nggak peduli. Nah, kita pun harus menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penekanan dari ayat berikutnya, dari ayat ini adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tandur, hendaklah memperhatikan sopo an nafsun, setiap nafas, setiap diri, setiap manusia, ma qaddamat, apa yang telah dipersiapkannya lighad, untuk hari esok. Hari esok itu bisa esok hari, bisa esok makna adalah nanti yaumul qiyamah atau yaumul akhir. Nah, kita diperintahkan Allah itu untuk mempersiapkan diri setelah kita mati. Karena kalau kita sudah meninggal, tutup segala peluang, Bu, kecuali 3 hal ya, Bu. Idza mata mu'adan in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, investasi yang cerdas namanya dalam bahasa kita. Jadi investasi itu namanya jariyah. Apa contohnya? Karpet masjid, semen, ya, yang bisa dipakai oleh masyarakat umum, yang pahalanya itu sejumlah yang memakan. Ini kadang-kadang kita harus cerdas itu, ya. Sedekah jariyah itu harus kita lakukan sebagai investasi kita. Makanya sekarang, Bu, kalau ada pembangunan masjid, ada rezeki, investasi. Tapi jangan riya, jangan pengen dipandang. Wih, 5 juta dari muhajir bulanan. Jangan. Kalau bisa kalau saya sebutin, hamba Allah saja. Karena kalau orang muda disebut-sebut itu, saya ikhlas. Tapi ketika diumumin, melenung juga ilmunya itu. Ya, sifat manusia begitu.
Memang sih pada awalnya saya nggak mau riya, pokoknya saya ikhlas. Tapi kalau udah diumumin, itu setan masuk ke kuping kita, ke hati kita. Wih, hebat, paling gede kamu. Yang lain cuma 100.000, 5 juta. Udah di situ tumbuh riya biasanya. Maka yang lebih aman, diibaratkan pepatah mengatakan, apa yang diberikan oleh tangan kita, tangan kanan kita jangan sampai tahu tangan kiri kita. Artinya kalau bersedekah, berinfak, maka lebih baik disembunyikan. Tapi kalau zakat itu harus diumumkan, jangan dibalik. Ya, zakat kagak mau diumumin, kagak mau dikasih, sedekah pengennya diumumin, kebalik. Jadi kalau zakat fitrah itu, zakat mal itu harus diumumin karena kewajiban. Beda dengan sedekah, beda dengan misalnya infak, maka itu lebih baik disembunyikan. Kan kalau zakat udah ketahuan nominalnya, Bu ya, 2,5%. Kalau misalnya nisab, kalau yang dalam bentuk harta, emas ada takarannya 100 gram misalnya, ada haul yang 2,5%, ada nisab yang berdasarkan takaran-takarannya. Kan beda-beda, beras beda jumlahnya, emas beda. Nah itu harus diumumkan. Jadi zakat itu harus diumumkan, sebenarnya kayak di kita nih di masjid. Kalau ada yang zakat mal, zakat kita diumumin, biar ketahuan dan tidak membuat orang bangga kan. Mengeluarkan zakat tidak kemudian jadi riya, beda tuh. Orang ngeluarin pajak kan nggak sombong kan, seorang pajak kewajiban. Beda kalau orang menyumbang. Kalau menyumbang ada peluang untuk sombong orang, ada peluang untuk riya. Kita kembali. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi hari akhirat. Apa itu bekalnya? Bekalnya itu amal soleh. Sekarang peluang amal soleh itu ada yang namanya ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau sama Allah terbatas. Ritual itu terbatas, sholat, ya kan? Di luar itu kan semua adalah sosial. Yang ritual yang berupa langsung hubungan dengan Allah kan sholat saja. Ya zikir juga termasuk di dalam sholat itu, karena as-sholat itu dimana doa, kan begitu kan? Maka di dalam sholat itu ada bacaan Quran, ada doa, ada zikir, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, komplit di dalam sholat. Nah, sholat itu ritual, hablum minallah. Nah, ibadah yang paling banyak adalah ibadah sosial. Maka yang dimaknakan oleh ayat ini bahwa kita harus mempersiapkan bekal menghadapi akhirat adalah amal soleh. Kalau sekarang alhamdulillah Bu, umpamanya sholat kita tidak pernah ketinggalan, sholat wajib, tapi sholat sunnah kadang-kadang karena buru-buru ditinggalkan. Kadang-kadang begitu. Alhamdulillah kita masih sedekah, tapi kadang-kadang sedekah nominalnya jarang-jarang. Alhamdulillah. Maka ketika kita mendengar bahwa kita harus mempersiapkan diri menghadapi hari esok, dan kita mengacak kepada diri kita sekarang ini, kan kita bercermin pada diri kita sendiri kan, karena yang bisa menghisapkan bukan orang lain, diri kita sendiri. Ya Allah, sholat saya apa sudah benar atau belum? Ya Allah, sholat saya sih kadang-kadang sholat, tapi kadang-kadang jam 2, jam 3 baru sholat. Kadang-kadang saya sedekah, tapi kadang-kadang suka saja saya riya, pengen dipuji. Maka kita butuh perubahan. Wah, ini jangan politik Bu. Jangan politik Bu, jangan. Kita butuh perubahan dalam hidup ini. Jangan stuck di sisi sini, jangan jumud, jangan statis, harus dinamis, harus progres. Itu yang disebut dengan perubahan. Kita sekarang sudah baik, maka kita harus menjadi jauh lebih baik. Kita sudah beramal, tapi amal itu harus terus meningkat dan terus meningkat. Maka untuk meraih jannah itu diperlukan dengan amal soleh. Ingat lagunya, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya karena orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Kan
Kan begitu tuh kalau kita sering berdendang. Itu jangan cuma nyanyi, tapi jadikan ibrah. Oh iya, berarti amal kita yang harus membuat kita semangat meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya kita butuh perubahan. Sebagaimana paslon nomor 1 butuh perubahan. Nah, saya nggak mendukung siapapun, nggak politik. Saya tidak mendukung politik manapun. Saya orangnya hanya fokus di satu sisi agama saja. Tetapi ini perubahan yang saya makna. Mari kita berubah. Berubah. Apa itu perubahan? Perubahan yang kita lakukan itu ada 4 hal. Yang pertama yang disebut berubah itu meningkatkan. Nah, sekarang kita sudah ke majelis taklim seminggu sekali. Tingkatkan. Besok-besok ikut ke majelis taklim sebelah. Ikut ke majelis taklim sebelah. Kalau perlu tiap hari ngaji. Kalau sekarang ngajinya seminggu sekali, rubah menjadi 2, 3, 4 tiap hari. Nah, itu namanya perubahan, ditingkatkan. Kalau sekarang kita ke masjid, ke majelis taklim, ngepelinnya cuma 10.000, maka kepelin nanti sedekahnya tambahkan menjadi 20.000. Tingkatkan. Kalau kita maaf sholat tahajudnya seminggu sekali, tingkatkan menjadi tiap hari. Nah, itu namanya perubahan. Orang yang berubah mau meningkatkan. Dan ingat, sebagaimana Sayyidina Ali berkata yang kemudian dinukil oleh Imam Ghazali, mangkana ansihi mangkana yaumi atau yaumu khairun min ansihi bahwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Itu loh. Jadi kalau hari ini kita lebih baik dari kemarin, maka kita orang yang beruntung. Tetapi barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Jadi kalau sekarang sama aja rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang yang dilaknat. Ma'udzubillah minzalik. Jadi kalau kemarin ke majelis taklim gaji, sekarang tak ke majelis taklim rugi. Bukan hanya rugi, tapi terlaknat. Apalagi dia jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi yang dimaknai dengan perubahan, merubah kita untuk meraih surga dengan amal soleh, karena amal soleh ini seiring sejalan dengan apa yang kita lakukan. Ya, tapi ingat, amal soleh itu dilakukan ada kuncinya. Apa kuncinya? Pertama, niat ikhlas karena Allah. Pondasi dasar itu. Apapun ibu di rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek, maka ketika kita melakukan sesuatu untuk suami, untuk anak, untuk cucu, maka ikhlas. Ketika kita mau melakukan apapun, sholat kita ikhlas. Jangan sholat diuber-uber sama pekerjaan. Jangan sholat diuber-uber sama cucian. Jangan sholat diuber-uber sama gosokan. Apalagi sholat diuber-uber sama sinetron. Jangan sampai. Kan ada begitu, sholat diuber-uber sama tayangan televisi. Tanggung nih. Hingga sholatnya yang terbayang, ini nanti siapa ya? Ini nanti kemana ya? Gak boleh begitu. Sholat itu harus lahirkan dulu ketulusan dan keikhlasan. Jadi yang disebut ikhlas itu begini, Bu. Untuk membedakan antara ikhlas dengan bersih. Kalau ikhlas itu, nih ibarat contoh, di depan saya ada Al-Quran, ada handphone, ada air. Di dalam hati kita ini banyak macamnya. Ada karena A, karena B, karena C, karena D. Maka orang ikhlas itu memilih salah satunya. Apa? Memilih Al-Quran. Maka inilah keikhlasan saya memilih Al-Quran. Maka orang yang ikhlas dan tulus itu, di hatinya yang dipilih bukan karena suami, bukan karena tetangga, bukan karena pengen dipandang orang, tetapi karena Allah. Itu ikhlas.
Jadi ikhlas itu menyisihkan karena yang lain, yang dipilih hanya satu karena Allah. Kita akan menjadi taklim di sini bukan karena malu sama tetangga, malu sama bu ustazah gara-gara rumah di sebelah kita. Jangan, tetapi kita akan menjadi taklim sini mencari ilmu adalah karena Allah. Nah itu amal itu pertama pondasinya harus didasari dengan ikhlas karena Allah. Lalu yang kedua, amal itu dilakukan dengan tata cara yang benar cara melaksanakannya. Jangan sampai sholat subuh 4 rakaat, ya kan, sholat subuh usolli fardhu dhuhri, kan nggak boleh juga itu. Atau sholat kita dibolak-balik sholatnya, nih sholat sudah sujud berapa kali ya, kadang-kadang suka sakit gitu kan ya, ini rakaat udah 2 apa 3 ya Bapak, apalagi kalau udah masalah banyak tuh di otak tuh, kadang-kadang ini keder nih, Allahu Akbar bangun lagi, ini perasaan udah 3 apa 2 ya. Itu sering terjadi itu begitu ya. Nah oleh karenanya untuk amal soleh yang benar maka dilakukan dengan cara yang benar. Cara yang benar adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dalam hal ini oleh alim ulama kita. Ya Bu, makanya kalau belajar itu harus ada gurunya. Jangan belajar cuma dari YouTube doang, belajar cuma dengerin doang. Dengerin di spektroskopi, dengerin. Belajar itu harus muwajahah, harus ada talaqi, ada liqa, seperti begini. Jadi yang ngomong siapa? Pak Ustaz Andi itu, yang mana orangnya yang ganteng yang masih muda dibandingkan Ibu Haji itu Pak Ustaz yang ngomong begitu. Ya saya di sini kan yang paling ganteng, ada lagi kan? Iya, makanya saya kira kasar. Tapi kalau di luar kan enggak lah Bu. Di sini yang paling ganteng. Kita kembali ya Bu. Jadi itu yang pertama, bahwa perubahan itu adalah meningkatkan amal ibadah kita. Tingkatkan ya Bu, kualitas dan kuantitasnya. Kualitas itu artinya mutu dari ibadah kita. Kalau sholat kita kemarin masih aja inget yang lain-lainnya lagi sholat tuh, sampai yang nggak keingetan jadi inget tuh di sholat tuh, yang tadinya nggak inget lagi sholat jadi inget tiba-tiba gitu. Maka tingkatkan kualitasnya. Maka pada saat sholat hadirkan Allah depan mata kita. Bisa nggak betul? Jadi ketika sholat itu hadirkan Allah, sehingga kalau orang hadir Allah itu nggak berani garuk-garuk sembarangan. Ya, coba kalau sholat yang kalau kita ini contoh saja, dulu lagi aktif mungkin jadi pegawai pemerintah, pegawai swasta. Kalau lagi upacara itu mau garuk-garuk juga mikir-mikir dulu kan, ya kan? Mau nengok kiri gini, apalagi Ibu pernah lihat Ibu Risma Menteri Sosial, ya kan, sampai mendatangi pegawai perempuan yang kurang memperhatikan sampai dimaki-maki. Itu Ibu Risma. Kalau Allah apalagi lebih mana dari Ibu Risma. Nah, hadirkan Allah di depan mata kita, sehingga kalau kita hadir di depan Allah di depan mata kita, khusyuk sholatnya, nggak bakal kemana-mana pikirannya. Ibu kalau coba contoh, Ibu bertemu dengan orang yang disayang dulu, sekarang kalau masih ada misalnya suami yang disayang, kira-kira maaf nih Bu, mungkin kita flashback ke masa lalu, kita mojok sih. Kalau kita kan dulu kan kalau bersama suami itu paling indah itu kan ke taman, ke kebun, makan pakai sambal. Nah kalau kita lagi sama pasangan, sama keluarga, itu kan nggak kepikiran yang lainnya Bu, nggak kepikiran yang sebelah kan. Kita secara serasa dunia ini milik berdua saja. Kalau lagi masa-masa begitu, ya kita kan mengingat masa lalu lah. Masa lalu, jangan masa lalu itu, masa sekarang aja kalau masih ada ya Bu. Maaf yang sudah meninggal, kita doakan. Yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berputus asa. Kita sekarang cinta kita, kalau kemarin cinta kita sama suami, kita sekarang cinta kita kepada Allah. Lebih enak, lebih nyaman. Itu ya Bu. Itu yang pertama, kita kembali. Perubahan itu adalah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Lalu yang disebut dengan perubahan itu adalah mengkoreksi. Ya Bu, koreksi ibadah kita. Cek sholat kita, cek puasa kita, cek hubungan kita sama suami, cek hubungan kita sama anak.
sudah lebih baik atau tidak baik. Koreksi. Ini anak-anak kenapa ya kok datang ke sini itu susah banget. Anak-anak ini kok rasanya perasaan kok jauh dari kita. Koreksi. Jangan-jangan kita sebagai orang tuanya bukannya membuat nyaman anak-anak, tapi menakutkan anak-anak. Koreksi. Ibadah sosial kita, hubungan dengan keluarga kita, hubungan dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita. Jangan sampai kita jadi berbocoran di masyarakat. Jadi kadang-kadang ada orang kalau udah datang ubah nggak pernah gitu. Ada yang begitu. Kalau ibu ini udah datang nih, udah kacau. Nah kalau ada di masyarakat kita dianggap seperti itu. Koreksi. Contoh begini, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat kita. Sholat fardu kita doa, sholat sunnah kita doa untuk hajat kita. Tadi pertanyaan, kenapa kok doa kita tak pernah diijabah sama Allah? Ya Allah, saya kita jadi orang kaya sama kita. Ya Allah, anak saya kok gak hamil juga ya Allah, kenapa? Ya Allah, anak saya gak lulus juga jadi pegawai negerinya. Maka koreksi doa kita. Doa itu bukan hanya dari lafalnya. Koreksi diri kita. Jangan-jangan nih di dalam tubuh kita ada makanan yang haram yang kita konsumsi. Karena makanan yang haram ini menjadi hijab doa kita diangkat sampai kepada Allah. Itu namanya koreksi. Ya Allah, ini sholat ini kan, sholat itu adalah salah satu yang merupakan cara mencegah fahsya wal munkar, mencegah kekejian dan kemungkaran. Tapi kenapa ini lisan saya ini kok masih saja suka ngomongin orang, masih saja suka ngegosip ya Allah. Padahal saya sholat rajin, tapi kadang-kadang lisan ini enak banget kalau udah jadi taksi enak banget kalau sudah ngomongin si B. Ya Allah, maka koreksi. Berarti sholat kita harus dibenahi. Berarti sholat kita belum benar. Caranya sih sudah benar. Ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salamnya sudah benar, tapi ternyata yang belum ada adalah amalan batiniahnya. Sholat sih sholat, tapi pikirannya jalan-jalan kemana? Itu dikoreksi oleh kita. Seluruh amal ibadah baik yang itu koreksi. Kemudian hubungan dengan keluarga, dengan suami koreksi. Jangan sudah pengen menang sendiri. Pak Ustadz, suami saya begini. Nah, cek dulu diri kita. Pak Ustadz, suami saya kok susah banget di rumah ini, dikit-dikit pulang tengah malam, pagi udah kabur kerjaan padahal gak jelas. Koreksi. Jangan-jangan kitanya yang gak bisa bikin nyaman suami. Ya, jangan dulu nyalahin orang lain, koreksi diri kita. Jadi ingat, ibadah itu ada ibadah yang langsung dengan Allah yang disebut dengan ibadah ritual atau hablum minallah, ada ibadah yang sifatnya sosial atau hablum minas, hubungan dengan manusia, siapapun manusianya. Kalau kita ini kan lahan ibadah ini yang pertama, kalau istri, suami, ya lahan ibadah kita, anak kita, lahan ibadah kita, orang tua kita, lahan ibadah kita, tetangga kita, lahan ibadah kita, saudara-saudara kita kaum muslimin. Itu lahan ibadah tuh. Maka koreksi semuanya. Maka artinya kita berubah ke arah yang lebih baik. Ingat Bu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita, hitung diri kita sebelum nanti Allah akan hisab lisan kita, amalan kita. Ya Bu, kalau sudah dihisab sama Allah Bu, gak ada lagi istilah kayak sekarang nih, orang salah masih bisa ngeles ya Bu, orang maling masih bisa teriak maling. Coba aja kalau sekarang begitu, bahkan orang sudah ketangkep tangan saja udah bisa mesti ngeles kalau manusia, tapi di hadapan Allah tidak bakal bisa. Maka dari sekarang kita hisab diri kita, perbaiki diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang disebut dengan perubahan, artinya kita menghentikan, menyetop amal-amalan buruk kita, amalan-amalan perbuatan buruk kita, baik lisan maupun yang dilakukan anggota tubuh kita. Stop. Kalau misalnya sekarang maaf, kita ada riba dalam usaha kita, stop. Kalau dalam usaha kita ada menzolim orang lain, nipu orang lain, stop, berhenti.
dalam artian segera istighfar dan tobat. Jangan tobat sambal, ya kan banyak orang tobat sambal, ya aduh pedes, aduh pedes, dihajar lagi. Jangan sampai begitu tobatnya, tapi taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dimaksud taubat nasuha itu jangan sampai udah jatuh di satu lubang kita masuk lubang lagi. Udah tahu ada lubang, telelep lagi di lubang itu kan namanya orang bodoh. Kata Rocky Gerung orang dungu atau otak dikit, kan begitu istilah otak didengkul katanya begitu. Jadi yang ketiga adalah stop, berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, perbuatan-perbuatan yang salah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Maaf kalau umpamanya kita selama ini sering memaki-maki anak kita, sering kita menelantarkan anak kita, maka stop perbuatan itu, segera perbaiki. Kalau selama ini maaf sama suami sering ngeluncak, sering nadanya lebih tinggi dari suami, kan ada istilah suami takut istri, ya kan, galakan bininya daripada lakinya, kan begitu ya. Maka dari sekarang stop perbuatan itu, jadi istri yang baik, suaranya rendahkan, jangan lebih tinggi dari suami. Ini kadang-kadang maaf aja yang ngomong tentang perempuan bibirnya dua gitu kan. Kalau udah ngomong sama suami, masya Allah, innalillah. Stop perbuatan itu, beralih, segera istighfar, segera memohon tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang disebut dengan berubah itu adalah orang yang memiliki program-program baru dalam hidupnya. Kalau umpamanya kita selama ini ngajinya cuma seminggu sekali maka untuk kedepannya kita bikin program baru, bukan hanya majelis taklim Al-Furqan, bikin majelis taklim du'afa, bikin majelis taklim anak yatim, bikin majelis taklim kajian kitab tafsir, boleh begitu, bikin program-program baru yang lebih baik. Kalau selama ini maaf, misalnya kita masih kurang waktu dengan keluarga kita, bikin program baru bersama keluarga dengan arisan. Kan sekarang gitu ya Bu ya. Kadang-kadang kita maaf saja, zaman dulu ini kadang-kadang orang tua dulu kita ini ada istilah dalam bahasa orang saya itu paling obor. Jadi keluarga besar itu sudah pada lupa, sehingga tidak ada jejak antara turunan A dengan turunan B. Beda sama orang Arab Bu. Kalau orang Arab itu nasabnya kuat, mengingat nasab itu. Contoh habaib saja. Habaib itu kalau dia suruh ngurutin dari mulai dia sampai ke Rasulullah, itu beliau hafal. Sehingga turunan mana dia masih satu turunan atau tidak, kita hafal. Coba saya tanya, Bu Haji, coba tingkat keempat dari Ustaz Bu Haji siapa namanya? Kagak tahu kan? Iya. Tingkat ketiga siapa ya? Kalau bapak tahu, kalau nenek kakek tahu, kalau buyut lupa, bapaknya buyut nggak tahu kita. Kadang-kadang sering terjadi Bu, kita ketemu di Jakarta, tahu-tahu satu buyut dia, baru ketahuannya ntar apa? Di nikahan si urut-urut lah, itu kan sebenarnya itu masih saudara sama dia, kan begitu kebanyakan. Nah, lemahnya kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan ikatan nasab kita. Itu budaya Indonesia gitu lemahnya. Kalah sama orang Batak, sama orang Manado, ya. Orang Batak margaan yang kuat, marganya ada si Butar-Butar, si Toru, si Matupang, pokoknya banyak. Kalau kita punya marga nggak? Ada marga satwa di sana. Katanya marga satwa kita di sana. Ya kita nggak punya itu ikatan. Maka sebenarnya dari mulai sekarang Bu, kan sosial media mendukung Bu,
ada FB itu pakai untuk ikatan ukhuwah Bu, dari mulai FB cari jejak teman-teman SD ya kan, SMP, SMA sampai ke pekerjaan, nanti cari jejak saudara, harusnya begitu tuh. Lalu bikin program baru, kumpul Bani Pulan. Artinya Bani Pulan itu dari 5 generasi atau 6 generasi ke atas, kumpul tuh turunan-turunannya. Nah sekarang alhamdulillah sudah banyak program-program yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Maka dari mulai sekarang coba ibu cari, Pak, bapak itu ayah siapa sih, kakeknya bapak siapa, urut terus. Coba. Tapi kadang-kadang itu tadi tahu siapa ya. Kadang maaf saja ya, maaf. Kalau acara tahlilan nih, acara tahlilan ada yang meninggal, kadang-kadang masih suka disebut pulang saja, karena kagak tahu itu padahal hanya nenek kakek saja. Nenek kakek saja kadang-kadang nggak tahu. Nah itu problem bagi kita. Padahal kan di dalam Islam itu kadang-kadang harus detail ya. Kalau ngirim Fatihah itu kan harus jelas. Misalnya bin bulannya harus jelas gitu. Kalau masih tidak jelas kan kurang afdol lah dalam mazhab kita Syafi'iyah gitu. Tapi ya itulah problem kita. Oleh karenanya yuk untuk kedepannya berubah dengan program-program baru dalam meningkatkan amal ibadah kita. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, maka kemudian Allah membuat kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Maka mereka itulah orang yang fasik. Jangan kayak orang fasik, lupa diri namanya. Kadang kita suka lupa diri. Kalau orang lupa diri, aduh repot Bu. Kalau orang lupa diri, orang gila namanya Bu. Ya, orang lupa diri itu orang lupa ingatan, lupa jati diri. Maka kalau orang lupa terhadap Allah, maka Allah akan membuat orang itu lupa terhadap diri. Maka poinnya ingat selalu kepada Allah. Dimanapun Bu, ibu lagi masak, ingat sama Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahu Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Oh, masaknya insya Allah gosong. Ingat sama Allah bro. Ingat sama Allah. Tapi masakan jangan sampai gosong. Ya ingat dimanapun kita berada Bu. Dimanapun berada, ketika kita misalnya ketika kita emosi dengan kondisi dan situasi, kita kan nggak tahu namanya hidup ya Bu. Berumah tangga dengan suami dengan anak, buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim, baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah, hebat hafal. Nah itu sayyidul istighfar. Ya kalau kagak hafal Pak Ustaz ya udah astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada kita kesel sama suami sama anak, istighfar, astagfirullah. Kadang-kadang kan istighfarnya makin marah, ada yang begitu. Udah istighfar astagfirullah, aduh malah makin emosi. Nah itu, jadi sekali lagi dimanapun kita berada jangan lupakan Allah. Dan ayat yang terakhir, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh, bersama para syuhada, para sholihin, para nabi, para aulia, bersama keluarga besar kita, suami kita, anak kita, cucu kita, kakek, nenek moyang kita. Insya Allah bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada
yang dipertanyakan saya beri kesempatan, silakan. Silakan, nggak usah malu-malu. Tapi bukan curhat ya Mama Dede, enggak. Ayo. Baik, tidak ada? Baik, kita sama-sama. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pada siang hari ini apa yang kita lakukan menjadi barokah untuk kita, menjadi sebabiyah Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada kita. Ikutin saya, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta tayyibus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta rabbis samawati wal ardi wa rabbina antal haq wa wahduka haq wa liqa'ukal haq wal kalimatu haq wan naru was sa'atu haq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Faghfir lana ya Allah ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Rahman ya Ghafur. Kami mengampuni atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ya Allah ya Ghafar ya Rahman, ampunilah dosa kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rahmatilah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ya Rabbul ya Ghafar ya Rahim ya Wadud, jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami, anak cucu kami anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, yang lapang, yang luas, yang mampu kami pergunakan dalam rangka beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami mampu menjadikan perubahan dalam hidup kami ke arah yang lebih baik. Kami mampu beramal dengan amal yang soleh, yang makbul, amal-amal yang diterima olehmu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kelapangan, keluarkanlah kami dari segala permasalahan hidup kami ketika kami ditimpa musibah dan masalah ya Allah. Berikanlah kesabaran, berikan ketabahan, dan ketika kami ditimpa musibah dan masalah berikanlah kepada kami jalan keluar ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, berikanlah ketenangan dan ketentraman kepada hati kami. Jadikanlah pikiran kami terang benderang untuk senantiasa menerima hidayah, untuk senantiasa menerima pengajaran dan memahami ajaran agamamu dan menjalankan apa yang diperintahkanmu dan menjauhi segala apa yang kau larang. Allahumma ya Allah, terima segala permohonan kami. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pertanyaan saya mohon maaf. Usikum wa nafsi taqallah. Assalamualaikum